A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu ta'allum wa mustami subuh Ramadan, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, memberikan keampunannya, kemaafannya, serta kita dibebaskan daripada siksa api neraka-Nya. Amin. Dalam kesempatan yang sangat berharga lagi mulia, kembali kita meneruskan kajian kita atau bacaan kita, di mana materi kita mengulang pelajaran tentang akaid, tentang akidah atau keyakinan atau keimanan, atau dalam istilah baru kita pelajaran sifat 20 atau tauhid. Nah, di dalam pembicaraan yang telah lalu kita sudah menyebutkan dalam sebutan di dalam syarah Ummul Barahim disebutkan kan al-fi'lu wal hadas kemarin. Jadi perbuatan itu ialah merupakan satu hadas nang baru. Dan itu merupakan asar, bekas. Tentunya istilah kata bekas itu kan menunjukkan kepada nang membekasi. Namun kemarin kita semalam mengurutkan, mentertibkan perbuatan menunjukkan kepada asma, kepada nama. Nah, istilah kata asma semalam dicontohkan semua ada 4. Asma, nama, kalimat hayyun yang hidup, alimun yang tahu, yalah, qadirun yang kuasa, kemudian muridun yang berkehendak. Nah, jadi kalau kita segera kata pengalih ini pas benar nanti di mihrab kita ini di paimaman ini kan disunahkan ada sifat 20 nih, wujud, kidam, bapak, mukhalafah, ilmu sampai habis. Nah, sampai yang sifat ma'nawiyah. Nah, mulai qadiran. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan alam semesta yang diciptakan ini dulu dalam pelajaran bersifat 20
menunjukkan sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah itu dalam istilah ya asma, dia nama. Nah kalau kita terjemahkan kan mulai qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi kalau umpamanya ambil tahun kan apa? Diberi ke atas mantarik. Ini istilah nahwu, bacaannya asalnya kalau ibarat itu kaunuhu ta'ala qadiran. Bahasa kitanya keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, yang kuasa, muridan, yang berkehendak, aliman, yang tahu, hayyan, yang sami'an, yang mendengar, basiran, yang melihat, mutakalliman, yang berkata-kata. Itu dulu. Nah jadi kadang-kadang kita memahami seluruh alam semesta nih, baik alam yang tinggi, baik alam yang rendah, apa saja secara pelajaran itu menunjukkan kepada sifat maknawiyah. Nah, jadi kan kali ada memahami pelajaran itu. Lalu kita dengan demikian kita tuh menyatakan, mensabitakan di dalam keyakinan bahwasanya Tuhan itu yang kuasa, Tuhan itu yang berkehendak, yang tahu, yang hidup, dan seterusnya. Nah, itu sudah dasarnya. Nah, lalu kita berikutnya kepada ibadah berikutnya. Jadi semalam baca kitanya, bahasa Arabnya al-fi'lu huwa al-hadas wa huwa asarud dalla ala arba'ati asma, hayyin, alimin, qadirin, muridin. Nah, kemudian berikutnya wal asma'u dalla ala sifat wa hiya al hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu. Nah, apa tadi kalau dicontohkan? Jadi kalau kita lengkapi dalam pelajaran sifat 20 kita sebutkan berarti wal asma, nama, jadi berarti apa? Sifat-sifat maknawiyah, mulai kaum ta'ala qadiran, muridan, aliman, seterusnya itu menunjukkan kepada sifat ma'ani. Artinya nama menunjukkan kepada sifat. Jadi sifat di sini apa? Ya sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita hafallah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Jadi sifat ma'nawiyah 7, sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah menunjukkan kepada ma'ani. Nah, ini berikut deh tertib. Dia membuat rahmat jadi Bapak. Nah, kenapa? Nah, ini dalam bahasa pelajaran sifat 20 antara
sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah ini saling berlaziman. Maksud saling berlaziman itu kayak apa? Artinya sifat ma'ani, kodrat, kuasa, iradat, bakahandak, ilmu, tahu, hayat, hidup, sama mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Nah, sifat ma'ani ini 67 ini mempastiakan terhadap sifat maknawiyah. Itu yang berbeda itu otomatis karena mau kada mau. Jadi mau kada mau saling lazim berlaziman. Jika kita sambat tuh kudrat pada budi kadat mesti qadiran. Nah itu arti lazim berlaziman. Nah kemudian ada pun sifat maknawiyah, nah tulisannya qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian. Nah ini apa? Ini dikarenakan sifat ma'ani. Dikarenakan sifat ma'ani. Dikarenakan jadi keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dikarenakan Allah bersifat kuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak dikarenakan sifat Allah berkehendak. Jadi kita tambahannya bila sifat maknawiyah tambahi yang ada ayam baik. Nah jadi dapat begitu lah. Oh kayak itu kisahnya. Jadi nama menunjukkan kepada asal pada sifat atau bahasa dalam pelajaran sifat maknawiyah menunjukkan kepada sifat ma'ani. Kan dalam pelajaran tauhid itu yang dipadahkan sama. Kada bisa maksudnya sifat ma'ani dua, sifat maknawiyah dua. Jadi berbeda kalau bisa disamakan. Cuma tadi menunjukkan. Ada di sini lebih baik wal asma udalla ala sifat wahya al hayatu wal ilmu wal qudratu wal iratu. Cuma 4 disebutkan. Baiklah tadi tuh 7 dan pelajaran. Nah lalu wasifatu adapun sifat-sifat ya sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apa itu? Dalla ala dzat. Nah, menunjukkan atas zat. Nah, putingnya wongnya. Lo kan puting kan sekali. Jadi di sini lo tertibnya susunannya sifat menunjukkan kepada zat. Nah maksud menunjukkan sinilah jangan dipadahkan
iya zat, iya sifat iya zat lain. Cuman bahasanya kita sifat itu kan bisa pisah dengan zat. Nah, makanya dalam ibarat di sini nih, wasifatu dalla ala zat la taqumu sifat binafsiha. Yang tidak berdiri itu sifat binafsiha dengan dirinya. Artinya sifat itu berdiri dengan zat. Makanya ada disebut perkataan ulama sufi apa itu? Al insanu, jadi al insanu bermula insan manusia, sirri rahasia. Nah ini pasti dalam bacaan kita sini. Saya kerjaan salah memaham. Wasirri sifati, wasifati la ghairi. Bahasanya insan itu makhluk lah. Istilahnya kata insan itu makhluk. Nah, ketika makhluk itu namanya perbuatan. Sirri itu menunjukkan kepada rahasia. Jadi makhluk ini menunjukkan, mendalilakan. Nah, kalau bahasa itu kan al-insan sirri. Insan manusia itu rahasia, wasiri rahasia itu sifati, itulah sifatku. Nah maksudnya tadi insan menunjukkan kepada si sifat. Wasifati la gairi. Adapun sifatku tidak lain ialah aku mesti. Dia maksudnya ibarat tuh Musidin. Maksudnya ialah Allah Ta'ala, ialah zat Allah Ta'ala. Artinya sifat menunjukkan kepada zat. Bila orang salah memaham, kalau orang itu salah memaham, al insanu sirri wa sirri sifati wasifati la gairi, kurang salah memaham insan itu ialah Tuhan. Nah itu begitu. Nah kita sini nih pahaman, iya kurang tuh bisa kado bersyariatan sembahyang yang menggaduhkan. Cuma orang yang kadang menggaduh sembahyang itu antara beberapa antaranya boleh jadi orang yang kadang penyembahyang itu ini kan tahu ilmunya, lalu ada sembahyang. Boleh jadi orang yang kadang sembahyang itu tahu ilmunya tapi kulir. Kasih banyak ada sembahyang juga. Boleh jadi orang yang ada sembahyang itu istilah orang tua kita biasa itu bertamat. Sudah dibaca bertamat tuh. Maksudnya dibaca itu ada di kita sesamanya orang perguruan bertamat lalu. Boleh jadi tadi orang yang ada sembahyang itu ya salah memaham. Nah memaham itu lalu taka etikat jabariyah, atau dengan kata lain nang mestinya hakikat. Kalau hakikat kan tauhid, kalau hakikat kan tahu tauhid, ini dikeluarkannya.
disyariatakannya kayak aja pahamannya hakikat di kaloratan dia saraga Tuhan bila nyalan hakikat tuh dikaloratan iya saraga Tuhan teh mesti orang tuh hendak sembahyang hendak kada karena itu anggapan siapa enggak yang sembahyang toh siapa tidak ada sembahyang toh Allah Ta'ala juga lo ujar kan gitu salah ada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah syariat tetap kita di luar andaknya anggota tubuh nih nang diucapkan nih nang digerakkan tuh syariat ngarannya adapun hakikat andaknya di keyakinan di keimanan contoh umpamanya kita sembahyang tadi mulai kita berdiri betul mulai kita mengucap usalli Allahu Akbar nah itu syariat nah kita mengucap Allahu Akbar lalu kita baca baik kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira seterusnya lalu baca Fatihah seterusnya lalu baca surah seterusnya itu hanya rukun qauli Fatihah itu rukun qauli lalu kita rukuk lalu kita i'tidal lalu kita sujud duduk antara sujud itu hanya rukun fi'li adapun kita waktu takbir dari Allahu Akbar di hati menghadirakan saja sembahyang subuh itu maknanya rukun kalbi rukun kalbi nah sebatas itu sebutan baik rukun kalbi baik rukun qauli baik rukun fi'li itu syariat. Jadi nang digawe oleh perbuatan, nang digawe oleh mulut ucapan, nang digawe oleh hati. Itu syariat. Nah, jangan lupa syariat dihakikati. Kayak apa yang dihakikati tadi? Kita ambil contoh tadi. Perbuatan menunjukkan kepada sabuting kalau kita ambil di situ kata perbuatan lalu kita menerjemahkan dalam keyakinan kita napa yang kita lakukan mulai kita tadi berusalli kemudian kita mengangkat dua tangan kemudian kita mengucap takbiratul ihram itu kita dikatakan semuanya itu af'al Tuhan. Oke? Apa? Saya kira itu tauhid sudah ya. Yes saja lagi. Kasih tahu dulu. Jadi kita memandang dulu kepada Allah. Artinya dalam keyakinan itu Allah yang menjadi ya. Allah yang menjadi Allah. Jadi jangan berbicara siapa yang sembahyang itu, yang sembahyang itu si A, si B, si C, si D. Jadi barang siapa sembahyang itu Allah Ta'ala yang sebenarnya itu orang juga. Itu yang tidak di orang dikeluarkan. Nih memang masalah Anda teh. Mestinya yang di dalam di andaknya halo keluar. Nah ini. Jadi minta dulu kita berarti melatih dulu
Artinya sebelum kita melakukan gawian, kita pandang dulu. Kenapa kita pandang? Dijadikan Allah atau strip Allah, perbuatan Allah. Itu tauhid namanya. Contoh kayak puasa. Mengkawal kita nilai mudahan kayak kawal itu nah. Bilanya hendak puasa waktu bersahur toh. Kan kita menghadapi makanan. Lalu kita berniat mau diulang toh. Kamu sudah mau berniat berwitir untuk apa? Berdero imam memimpin nama itu sama gadin an adai fardhi syahr Ramadan ila akhir. Cuman waktu itu ingat-ingat di hati hadirakan, jangan montok haji mujam nawa itu sama gadin. Hati waktu itu kawasar pintol, mohon pintol namanya lepas total. Nah, jadi maksudnya hati hadir berniat, lalu terjemahkan pulang karena itu gawian hati nih niat. Gawian muntung apa ya? Malapasakan lapas niat usalli nawa itu gawian muntung. Gawian awak bang jadi bermakan nih ngomongnya minum meniguk gawian loh. Nah, lalu kita pandang situ, pandang ke tauhid, semuanya itu af'al Allah. Jadi bila kita sudah kawan kayak itu tuh memandang af'al Allah Ta'ala, rintitannya tadi af'al menunjukkan kepada asma, asma menunjukkan kepada sifat, sifat menunjukkan kepada zat. Nah, lalu ingat, mudahan kalau kita tentang itu, ya. Jadi kesimpulannya, lalu di sini kalau kita mengenal aneh, nama amal itu kada samata amal zahir. Berarti amal itu dua, ada amal batin, ada amal zahir. Kalau amal zahir, kalau kita uraikan, kita rincikan, napa nang diucap, napa nang digawi, napa nang digeritikakan di hati, napa nang diniatakan di hati, itu amal. Amal zahir, artinya tak. Ada penggawian amal batin dua, masalah keyakinan iktikat, iya kurang hakikat, ya tahu. Nah kedua masalah tasawufnya. Kayak apa masalah tasawufnya? Nah kayak supaya jangan ria, jangan sombong, ikhlas. Nah itu kan gawian hati. Jadi kalau kita simpulkan aja, istilah gawian itu ada zahir, ada batin. Kalaunya zahir, iya syariat kayak sembahyang, jukang ruat, kayak puasa kita bertahan daripada membatalkan sampai kita terbenam matahari. Nah, jangan poma ibadah zakat, kayak ibadah umrah. Kalau udah umrah dia gawian awak kayak itu, nang fokusnya tuh. Kayak ibadah umrah tuh, gawian awak kayak fokusnya dia, karena gawian umrah itu nang difokusakan kelakuan. Ada masalah bacaan itu sunat betul dengan wajibnya. Paling apa kita niat orang umrah tuh.
nawaitu al-umrata wa akhadtu biha, itu lapasnya kan di hati berniat gitu berniat. Nah paling kadang waktu itu umrah kan ada tawaf, ada sa'i, ada permasalahan bacaan yang bukan itu sun nang dilihat nang dinyatakan tuh nah kelakuannya tuh nah kelakuan tawaf tuh supaya tak paling-paling. Nah penting banget kelakuan tawaf itu diantaranya apa? Jangan ada di hati berpaling daripada tawaf. Jangan sampai tak ubah niat tawaf. Kayak bilang saya, jangan ada di hati tak ubah niat daripada sa'i. Nah, ya kadang-kala ada orang-orang kan sa'i macam-macam mulai apa ada nak pakai apa tu nang boleh juga nak mereka. Nah, mau belajar juga. Nah, itu masih muda ya betul memang gejala seorang. Nah iya harusnya betul. Menangka itu ternyata bersaihan berdua paling niat tuh tak ubah nih niat. Jangan itu kayak aja deh. Umpama kita tadudik kawan terdahulu tak ubah niatnya mengapung kawan menyesai kawan tak ubah niat. Penting pendidik. Nah terlebih dari kalaku. Nah ini kalau tadi kepada bahas tadi istilahnya gawian amal itu ada zahir, ada batin. Nah lalu yang sangat penting baik kita gawian batin, baik gawian kita zahir, semuanya itu ditauhidkan. Nah itu belajar tauhid. Nah ulul. Jadi perbuatan menunjukkan nama atau kalau kita hubungan ke pelajaran sini tulisan sini kepada sifat maknawi. Sifat maknawiyah menunjukkan kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani menunjukkan kepada zat. Zat siapa? Zat Allah Ta'ala. Nah kayak apa zat Allah Ta'ala? Nah itu jangan dicariin nah kayak apa tuh. Jangan dicariin. Makanya empat kan disebut dalam semalam jangan ada di benak pikiran kita nih. Nah membahas masalah zat Allah. Kalau toh di benak kita umpamanya membahas tentang zat Allah nih. Kalau toh di benak timbul kayak apa itu Tuhan tuh. Bila kayak apa itu dijadikan jangan. Satu, mbak itu pulang. Apabila jangan ada kata apabila. Nah kayak apa? Jadi empat perkataan yang jangan sampai ada di benak kita pertanyaannya. Nah pertama perkataan di mana? Satu. Nah kedua jangan ada perkataan kayak apa. Nah ketiga perkataan apabila. Nah keempat berapa. Jangan ada. Maksudnya bilanya ada itu semuanya dijawab dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah mana? Tidak, bakal, mukhalafah, kiamutal binafsi, wahdah. Contoh, umpamanya di benak nih, di mana Tuhan? Nah, sedangkan Allah, zat Allah bersifat wujud nih. Arti wujud ada.
Karena sebutan dalam pembahasan, setiap sebutan zat itu memastikan akan sebutan ada. Kan bukan itu. Contoh, ini benda awalnya kita. Nah, benda kitab ini memastikan menuntut kata sebutan ada ini benda kitab. Nah, lalu adanya, ada tempat, adanya ada waktu. Jadi kadang dipengaruhi tempat, kadang dipengaruhi waktu. Jadi kesimpulannya jangan ada kita mengiktikatkan meyakinakan Allah Ta'ala itu bertempat, bertantur, itu ada maha suci. Cuma kita sebutkan dalam keyakinan Allah Ta'ala itu zat, Allah Ta'ala itu bersifat ada. Jangan diterjemahkan adanya di atas, adanya di bawah, adanya di kanan, di kiri, di sekeliling, di luar, di dalam, maha suci. Karena sebutan kesemuanya itu sebutan makhluk. Si A tiga siapa? Jihad mana? Kan dia tujuh, dia anak lah, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Anak molek. Oh, makanya ada amalan dia kayak amalan dia kan ada amalan. Nah, anak mengurung awak, memager awak. Waktu dulu belajar rumah kek. Waktu itu Allah yarham, Syekh Abdul Dahlan, dia Abdul Dahlan. Jadi sini membaca ayat kursi, Nah, jadi ayat kursi itu dibaca 7 penjuru. Pada anak penjuru itu boleh. Nah, jadi umpama contoh kita, mama lagi isya, terus biar isya. Kita mengurung apa hendak, mengurung awak saja banyak. Dok, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Habis diupakan. Terus kan kalau dia bisa kita kayak gitu. Kalau sedang ngomong bingung enggak bisa. Sabar aja. Kayak gitu lah. Karena contoh baca pulang sekali ke kiri. Sudah tutup baca pulang sekali ke muka. Kalau sudah tutup pulang baca ke belakang. Untuk membaca ke atas, untuk membaca ke bawah. Nah, ya itu kan. Nah, terakhir, nampakin hakikat hati nih gitu. Hakikat hati, apa anak mau urung awak aja. Nah, urung awak nah, mau tutup. Wah, menjelewang jelelah. Orang awak tuh dia. Bila nak mengurung rumah, duduk di belakang, di tengah rumah, atau di mana itu kamar rumahnya. Nah, gebrakan rumah, nah kulin kamu. Nah itu orang memagari rumah, memagari kabun, punya kabunnya di mana? Di rumah umpamanya, umpama. Nah bayangkan kabun, bayangkan, nah kulin angkat tujuh. Ujar kayak itu. Apa ya? Apa bintang kawan-kawan? Kabur dua orang kan? Baik coba-coba mengurung awak tidak tahu kan? Nah itu ayat kursi. Nah kalau kamar bukanya situ di atas itu teh karena kisah jihad. Nah bagi zat Tuhan kita nang bangaran Allah nang bersifat ada berjihad. Jadi di sini kan kalau ada, saya kira-kira dalam keyakinan kita ini jangan ada menyatakan
menyatakan Tuhan itu bertempat. Itu kan diambil. Jangan ada menyatakan. Tapi kita meyakini bahwa zat Tuhan itu ada. Habis. Gimana bahasanya ini? Zat Tuhan itu ada. Karena setiap sebutan benda, karena setiap sebutan ikom, karena setiap sebutan zat itu pasti menuntut kata ada. Kalau dimungkir lagi, ada Allah, ada mungkin. Nah, saya kira jazam. Jadi kita ada apa adalah maulah pelajaran tauhid nih. Saya kira-kira di jiwa kita ini menyatakan terhadap zat Tuhan itu memiliki segala sifat kasempurnaan. Menyatakan pulang bahwasanya zat Tuhan itu kada mungkin atau mustahil bersifat kapuran. Jadi itu hanya nanti diumum atau di hati itu. Nah, itu bahasanya orang tuh selalu pandir lalu Tuhan. Kayak itu bahasanya. Nah, daripada mau umur kada karuan, daripada mahayal kada karuan, baik nang kata itu. Artinya di jiwa kita nih nyampe dengan sabdakan ya Allah sempurnanya Engkau. Nah, jadi kita terlahirlah dengan akhlak sifat-sifat yang terpuji di hati. Jika ibadah itu menanggapi segala persoalan hidup nih, solusinya kayak apa? Kada lari kepada Allah Taala, mesti kembali kepada Allah Taala. Nanti bapak. Nah, jumpa abang di luar, sekarang semua. Ayo mungkin sedikit dulu. Nyaman makanya berdasar rumah, berbeh lalu mama derah. Cuma jangan terlalu hanyut pada